Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar Bapak-bapak? Sehat ya? Saya senang sebelah kiri saya bapak-bapaknya relatif banyak. Ya. Saya senang ibu-ibu lebih menguasai. Ibu selalu menguasai medan pengajian. Alhamdulillah Bu, terakhir saya ketemu di sini kalau nggak salah Juni, ya awal Juni. Nah, maaf, akhir Mei, pokoknya bulan Mei lah. Terus saya oleh Allah diberi kesempatan berhaji dengan jamaah. Alhamdulillah seluruh perjalanan lancar, sehat, selamat ya. Semoga ibu yang belum berhaji oleh Allah diberi jalan, diberi takdir yang baik untuk berhaji. Bagi ibu bapak yang sudah berhaji, please tolong jaga kemabruran. Karena yang susah dalam berhaji itu menjaga kemabruran. Kalau Nabi mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Maksudnya haji yang kemabrurannya dijaga sampai akhir hayat. Nah, ini yang penting bagi Bapak Ibu yang sudah berhaji ya. Hari ini Ibu Bapak kita akan membahas tentang berdamai dengan dunia. Ya. Kenapa kita angkat seperti ini? Karena ternyata orang yang menjalani kehidupan di dunia itu ada yang merasa happy di dunia, ada yang merasa terpuruk, ya, ada yang merasa asa gejek gitu nggak jelas, asa hirup hente maut hente. Karena Bapak Ibu mah orang-orang soleh dan solehah, maka dunia itu penuh makna. Nah, hari ini kita akan bahas berdamai dengan dunia. Bapak Ibu, sebenarnya Allah sedang memuliakan manusia itu awalnya di surga. Ya, saya yakin Ibu Bapak sering mendengar surat Al-Baqarah ayat 35. Surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggal kamu dan istrimu di surga. Jadi awal kita teh di surga. Nah, ujug-ujug celaka dunia. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 36. Aslinya kita itu awalnya ditempatkan di surga. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kami berkata, firman Allah, wahai Adam, tinggal kamu dan istrimu di surga. Makan sekehendak kamu. Nikmati sekehendak kamu apa yang ada di surga. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi satu saja, kamu jangan melanggar peraturan. Peraturannya sederhana. Jangan mendekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang yang menzolimi diri. Maksud menzolimi diri itu kamu termasuk orang yang durhaka. Dan saya yakin ayat itu sering kita baca, sering kita dengar. Bahwa sebenarnya Nabi Adam alaihi salam, siapa Nabi Adam? Nenek moyang kita. Wallahu a'lam, nenek moyang kita.
Kan nenek moyang menite apal Anda teh. Siapa Nabi Adam? Wallahu a'lam. Nenek moyang kita. Bagi Anda yang tidak tahu nenek moyangnya, saya kasih tahu. Nenek moyang kita teh Adam dan Bunda Hawa. Nah, jadi kami berfirman, kulna, firman Allah, Adam, kamu dan istrimu di surga. Sok, nikmat. Satu saja. Kamu jangan melakukan pelanggaran. Pelanggarannya sederhana. Larangannya sederhana. La taqroba hadhihi syajarata. Jangan mendekati pohon ini. Pohon seperti apa? Wallahu a'lam. Tong sok ngarang-ngarang pohon beringin. Pohon apa? Beringin. Tong sok ngarang. Di ayat itu tidak dijelaskan pohon apa. Wallahu a'lam jawabnya. Yang jelas bukan pohon beringin. Bukan pohon jambu, bukan pohon buah. Anda jangan suka bikin karangan-karangan. Kalau di Qur'annya tidak disebutkan, katakan pohon apa? Wallahu a'lam. Sudah. Yang jelas Nabi Adam, Bunda Hawa di surga awalnya. Menurut ayat ini. Ayat ke-35. Fa'azallahuma syaiton. Fa'azallahuma syaitonu anha. Ada ibu pada bawa Quran? Si kayak gawe buka tuh. Ibu mah meniti ayat damal atau bawa ohnya, iya. Bagi yang bawa Quran buka Al-Baqarah 35. Yang nggak bawa Quran boleh lihat ke temannya, tapi jangan menguasai Quran temannya. Direbut, yuk ku abdi gero ku abdi gitu. Anda teh nebeng. Nebeng mah gini. Gitu ulah ngarebut. Ya. Oke. Fa'azallahuma syaitonu anha. Setan mengincirkan Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma. Akhirnya Adam dan Hawa akhrajahuma, terusir. Mimma kana fih, dari kenikmatan yang awalnya mereka rasakan. Bapak Ibu sahabat-sahabat, jadi aslinya kita ini diberi kenikmatan semuanya. Dan aslinya awalnya kita ini penduduk surga. Lalu dikasih catatan, kamu jangan deketi pohon ini ya, jangan melanggar ya. Fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkannya. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Akhirnya Adam dan Hawa terusir. Dari situlah mulai bendera permusuhan diangkat. Mulailah di situ pengumuman permusuhan. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Keluar kalian dari surga, Adam, Hawa dan setan. Mulai hari ini kalian bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turun kamu dari surga, sebagian kamu menjadi musuh atas sebagian lain. Maksudnya setan dan manusia itu bermusuhan. Bagi kamu, wahai manusia, ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya manusia jadi penduduk sampai waktu yang ditentukan. Saha menyebut kiamat. Nah, tong sok ngarang ayatnya tidak disebut sampai kiamat. Ilahin sampai waktu yang ditentukan. Belum tentu sampai kiamat. Emang ibu nepi ka kiamat? Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70. Ilahin sampai waktu yang ditentukan. Kiamat. Tapi saya seneng ekspresif gitu kan. Nah Bu,
Saya ingin berdamai dengan dunia itu, saya ingin cerita dulu dari sini. Jadi aslinya awalnya dulu kita itu penduduk surga. Lalu firman Allah, kamu jangan melanggar ya. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma, terusir. Tapi kemudian Allah berfirman, sok mulai sekarang, ihbitu, turun kamu, keluar dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Mulai hari ini, kalian bermusuhan. Jadi musuh bebuyutan kita adalah setan. Walakum fil ardi mustaqar. Untukmu wahai manusia, bumi itu sementara jadi tempat tinggalmu. Wa mata, juga tempat bersenang-senang. Ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Waktunya sampai mati. Kekeh kiamat. Nanti dulu, saya belum bahas itu. Udah di bejaan tadi sampai kiamat. Sampai waktunya. Nah, kita adalah termasuk mustaqor. Kita ini manusia ditempatkan oleh Allah di bumi sebagai tempat tinggal dan kesenangan. Jadi memang di bumi itu ada sejumlah kesenangan. Walaupun ukuran kesenangan setiap orang itu beda. Hari ibu makan wanita-wanita suci. Maka kesenangannya adalah majelis taklim. Ya. Tapi bagi wanita ahli maksiat, kesenangannya duduk-duduk, ketawa ketiwi, ngagosip, fitnah, ngomongin batur. Jadi kesenangannya beda. Ya enggak sih? Nah, bapak-bapak, karena ada bapak-bapak di sini laki-laki soleh dan suci. Maka kesenangan bapak kumpul di masjid, diskusi agama, gitu loh. Tapi bagi sebagian orang, kesenangannya adalah gapleh sambil mabok. Orang gapleh, tahu gapleh Pak? Main kartu sambil mabok. Kesenangan bukan? Kesenangan bagi mereka, tapi bukan kesenangan bagi bapak-bapak yang soleh. Jadi maksud saya, bumi itu kesenangan. Tergantung. Cara berpikir kita kesenangannya apa? Boro-boro urusan dunia akhirat. Bagi orang yang senang nasapedahan, ngobrol jeng nusok sapedahan, rame ente. Orang kamari ke Lembang, terus kemana? Gitu kan, rame. Ada nusa orang dia mah tukang senam, cicing. Cek tuh tukang senam teh, terame ngobrolnya, gitu. Ya nggak sih? Ibu resep karena tanaman, ketemu dengan orang yang senang tanah, cerita. Dan sebenarnya tanaman ini mah teu susah. Hiji we tong kapanasan teuing kuduna kieu kieu. Bener abdi ge nyobaan kieu. Rame atuh Bu. Bahagia, kesenangan. Senangan. Ngan di sebelahnya aya ibu-ibu nu teu resep kana tanaman. Resepna ucing. Maka enggak ada temen cicing we. Urang mah teu ngarti tanaman gitu. Sabaliknya begitu si ibu itu ketemu dengan nu resep ucing, perucingan dibahas. Nu saurang deui resepna kana tanaman, diem. Teu rame ngobrol teh. Cek nu resep tanaman, cek nu resep ucing dan sesama penyuka kucing, maka itu sebuah. Jadi Allah berfirman, kamu di bumi itu tempat tinggal, wa mata itu di situ ada kesenangan. Terserah, kamu kesenangannya dalam hal apa? Itu pilihanmu, ya. Ilahin sampai waktu yang ditentukan. Berarti ibu, bapak, sahabat-sahabat, adik-adik, kita kudu pandai mencari kesenangan dunia itu yang mana. Saya ingin cerita, tukang judi itu ada kesenangannya, yaitu judi. Eleh wae bahagia manehna. Kebayang tuh? Tukang judi mah eleh ge. Insya Allah engke kenging. Insya Allah, pakai insya Allah tahu. Mata orang kalau udah judi memang nggak ada habisnya. Makanya ada penelitian sekarang banyak yang bercerai karena suaminya kena judi online.
Karena orang kalau udah judi itu nagih. Tadina 10.000 judi teh, naik lagi jadi 20.000, sampai ngutang sana sini jadi 100.000. Dia kesenangannya di situ. Nah, hari ibu bapak mah kesenangan teh sedekah 5.000, naik dari 10.000, turun 2.000, naik. Tapi kan kumaha artosnya. Tapi ibu mun aya uang 2.000, ibu ada uang 10.000, ada uang 20. Tapi ibu happy, kesenangan Anda di situ. Nih, bagi orang yang nggak senang ngaji, mereka teh bingung. Nanaonannya jam 1 siang, jaba panas, jaba berdesakan, hareudang, aya naon sih? Jadi ibu-ibu teh dianggap aneh sama orang-orang yang tidak senang ke pengajian. Seperti halnya saya aneh. Karena saya mah karena bola teh apa ya, enggak fanatik gitu ya. Saya teh aneh. Persib mau main sore jam 4. Jam 8 geus kumpul atuh di mana? Di Jalak Harupat. Saya kan dulu mah belum ada tol kan. Saya lewat ke situ. Saya bilang, "Ini teh ada apa?" Kata keponakan saya teh, "Wah, mau ada main Persib jam sabaraha? Nanti sore." Jam 8 geus kumpul. Bagi saya mah aneh. Kenapa? Kesenangan saya bukan di situ. Seperti halnya orang yang hura-hura, lihat saudara-saudara tuh aneh seaneh-anehnya. Kenapa? Naon sih? Gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang disukai oleh orang lain, kalau kita nggak suka ya aneh juga. Maksudnya minimal apa sih? Gitu. Ya. Aya ibu-ibu nu resep kana tanaman, da bangun tidur teh langsung ngusapan tanaman. Diciumnya, disemprotnya. Salakina mah diantepkeun. Boro-boro disun. Asli loh Bu. Orang senang tanaman, dia bangun langsung ke halaman. Makasih ya, kamu meni subur kieu, disemprot di ini. Salakina teh kieu. Karena kesenangan dia bukan salaki. Kesenangannya adalah tanaman. Ayah, suami yang bangun tidur langsung karena sapedahna diusapan. Istri nama Sugandis usap. Bapak Ibu, nah saya lagi cerita apa Bu? Cerita walakum fil ardi mustaqorrun wa mata'un ilahin. Kamu tinggal di bumi, kamu bersenang-senang di situ sampai nanti tiba waktunya kamu tidak ada di situ. Ibu, Bapak, sesungguhnya dunia itu apa? Jadi menurut kamus bahasa Arab, dunia itu diambil dari kata dana, dunuwun atau danawah, artinya kurba, sesuatu yang dekat atau sebentar. Jadi dunia itu diambil dari kata dana, bukan dana bantuan gitu, maksudnya dana pakai bahasa Arab. Dana naon, dana bantuan, anu mah karena bantuan mah kan hirup nate. Jadi dunia itu berasal dari bahasa Arab dana. Nah, kemudian dari dana muncul kata dunuwun, muncul kata danawah, muncul kata dunia, artinya koruba, sesuatu yang dekat alias sebentar. Emang Pak, dunia mah sebentar. Saya seneng batagor. Nikmatnya batagor berapa lama? Terus telan. Ambil, kunyah. Sebentar. Nikmatnya batagor yang saya suka itu ketika saya kunyah, saya telan. Itu pun secukupnya. Sabab ari kudu sapanci mah.
sudah hilang nikmatnya. Ya, Bu, kalau ibu suka makanan, saking nikmat, ku ibu tidak ditelan-telan, dikunyah we, geuleuh teh Bu. Kabayang teh, Bapak makan bakso, Bapak seneng bakso, dikunyah dan nikmat. Terus setengah jam kieu nikmatnya bakso itu sebentar, dikunyah telan. Itu Bu. Jadi ternyata dunia itu sifat yang melekatnya sebentar. Saya ingin tanya, berapa lama kita dekat dengan anak? Bapak, sebentar Pak. Makanya untuk adik-adik saya yang anak-anaknya masih kecil, hati-hati loh. Dekatnya kita dengan anak hanya maksimal 11-12 tahun. Setelah itu anak susah disentuh oleh kita. Matak Bu mun anak nempel we, mama nempel we sih. Awas, aya teh di dieu kitu. Saya curiga aya. Mama. Bu sayang, biarkan anak ibu kemana-mana nempel mama. Dengar ya, nanti akan teriak. Ibu bakal teriak-teriak, atuh ikut mama yuk ke undangan yuk, ikut mama yuk ke undangan yuk. Apa jawabnya? Mama aja. Atuh nak, ya udah mama aja. Kamu di rumah nanti sendiri, nggak apa-apa. Jadi gimana? Nggak apa-apa. Ternyata dekatnya dengan anak tuh sebentar. Padahal anak kita nanti bisa berumur 25, 30, 40, 50 tahun. Anggaplah anak kita diberi umur panjang. Ku Allah dikasih 70 tahun. Dekatnya sama kita cuma 10 tahun. Singkat loh. Jadi sebenarnya aslinya dunia itu memang sebentar. Makanya disebut dalam bahasa Arab dunia itu dunung. Ya, atau danawah. Nah, artinya koruba. Suatu yang dekat, suatu yang singkat. Ya. Suatu yang sebentar, gitu. Itu aslinya dunia. Nah ini yang kemudian dikuatkan di dalam Al-Quran bahwa dunia itu singkat. Surat Ghafir, ya, ayat 39. Yang bawa Al-Quran coba lihat surat Ghafir, ayat 39. Ditemukan Bu? Ya qaumi, Ghafir ayat 39, surat 40 ayat 39. Kalau di Quran Mu'asir itu halaman 471. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata. Kehidupan dunia ini kesenangan sesaat. Tadi saya bilang dunia itu artinya apa? Sebentar, singkat, dekat, ya. Nah, ini dikuatkan oleh ayat. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata. Kehidupan dunia itu singkat. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itulah yang penuh kekekalan. Jadi Allah sudah mengingatkan, wahai manusia, kamu itu sok bersenang-senang di dunia. Tapi senang-senang kamu tuh kudu dalam kebaikan. Senang-senang kamu itu dalam hal yang benar. Jangan sampai senang-senang kamu itu dalam hal yang buruk. Karena sesungguhnya hadhil hayatud dunya mata. Kesenangan dunia mah singkat. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah kesenangan yang abadi. Bapak, istri Bapak itu dulu pang cantik-cantiknya sakampus. Karena istri Bapak teh wanita tercantik di kampus. Alhamdulillah jadi istri Bapak. Walaupun banyak yang bingung, kok mau ya gitu. Padahal Bapak biasa-biasa aja. Kelebihan Bapak cuma beunghar wungkul. Tajir. Nah,
Tapi ingat loh Pak, secantik-cantiknya istri Bapak, mual mungkin kuat 20 tahun. Anak pertama tadinya baju S, jadi M. Anak kedua L. Anak ketiga XL. Mata banyak ibu-ibu kieu, da urang tehnya dulunya langsing berang teh. Langsing. Baju teh S, aku teh demi Allah S. Dulu ke kuliah badan aku teh teu kieu da jiga biola atuh. Nah, urang teh nikah, boga anak hiji M urang teh. Baju teh teu turun deui jadi S. Punya anak deui L. Ari anak kamu sabaraha ayeuna? 5. Oh, kabayang we L-na sabaraha kali. Bu, nggak usah merasa terhina gitu, biasa aja. Maksud saya, Bapak secantik-cantiknya punya istri, sebentar Pak. Cantiknya istri Bapak itu sebentar. Ibu seganteng-gantengnya suami ibu, gantengnya teh sebentar. Nanti mulai ya, tadinya six pack, mulai one pack. Dulu mah six pack kan gitu. Rambutnya tadinya hitam, mulai ada putih-putihnya, ya kan gitu. Artinya apa? Emang bener loh Pak, Bu. Kesenangan dunia itu sesaat. Gitu. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Nah, Ibu, kalau bunga mekar, lama apa sebentar? Kan Ibu teu ngarti bunga oge. Ibu mah taunya kan bunga bang, bunga. Ibu sayang, kalau saya punya punya tanaman yang berbunga, itu bunga itu mekarnya sebentar. Makanya Anda lihat di surat Toha ayat 131. Toha ayat 131. Ternyata dunia itu diumpamakan seperti bunga yang mekar. Kalau bunga udah mekar, pasti berbuah layu. Iya ya, kalau ngobrol yang nggak ngerti tanaman gitu. Bunga mekar, layu. Udah mekar, layu. Moal aya nu mekar, enggak, mekar, layu. Nah, di dalam surat Toha, surat apa? Ayat 130, halaman 321. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayati dunya. Jangan kamu arahkan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Jadi gini, kalau kita melihat satu keindahan, Anda kudu mengingatnya keindahan dunia mah seperti bunga yang mekar. Maka nanti bakal layu. Artinya seindah-indahnya dunia ujungnya pasti layu. Ada orang Bu, sebut saja jadi kepala daerah, jadi gubernur, mekar. Nanti layu enggak? Dia tidak bisa 2 kali jadi gubernur. Jadi presiden, mekar. Nanti layu. Gitu. Jadi ternyata Quran mengatakan bahwa jangan kamu terpukau dengan mekarnya kehidupan dunia. Karena boleh jadi itu kesenangan yang merupakan ujian. Ingat, wa rabbuka khairu wa abqa. Kesenangan yang kamu cari adalah kesenangan abadi yang datang dari Tuhanmu. Ibu, kalau pagi jam 3 scroll ningali balanjaan, asupkeun kana karanjang, balanjaan asupkeun kana karanjang.
Ibu teh teu beli, kaluarkeun deui tina karanjang. Nah, ibu pada ketawa-ketawa aya nu kitu. Ya, gitu. Ih, lucu. Lucu pindah ke. Itu teh nggak kerasa loh Bu, 30 menit teh. Nggak kerasa. Itu kesenangan. 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 Tapi kesenangan yang seperti bunga yang mekar. Selesai. Tapi ada juga yang kesenangannya tuh ambil Quran. Di HP juga, sama HP-nya. Ari babaturan nu kahiji mah scroll-scroll. Bisa IG, bisa balanjaan nu. Ibu-ibu mah Pak seringna balanjaan. Ari bapak mah seringna dengar tausiah Mamah Dede. Nah, kan gitu. Nah, apa yang Anda lakukan? Ibu yang satu scroll-scroll 30 menit. Ibu yang satu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. 30 menit yang satu scroll-scroll, 30 menit yang satu tadarus. Duanya kesenangan. Maka pilih kesenangan yang membuat kamu abadi. Yaitu tadarus. Gitu. Kalau lagi dengerin gini asa indah tanya, tapi eta teh di rumah mah rada susah, saudara-saudara. Iya. Nah, Ibu, tadi di ayat yang sebelumnya ada penegasan di Al-Baqarah sampai waktu yang ditentukan. Ibu bapak, kita ini kalau bicara waktu yang ditentukan, kita ini hanya punya 3 waktu. Dalam hidup itu cuma 3 waktu. Kita ini semua, saya dan Anda, cuma punya 3 waktu. Apa aja? Aya ibu-ibu nu protes. 5 Pak Am, duhur, asar, maghrib. Saya pernah tahu sih, ada 3 waktu. Salah, 5. Ibu, kita dalam hidup punya 3 waktu. Masa lalu yang hanya jadi sejarah. Masa depan yang misterius tidak kita ketahui. Masa kini yang menjadi milik kita. Jadi waktu yang jadi milik kita kapan? Sekarang. Masa lalu hanya jadi sejarah. Ya, mending kalau sejarah masa lalu nanti indah. Ya, iya mending kalau masalah. Iya, alhamdulillahnya ku Allah teh aku dikasih kesempatan ngurus mama. Waktu itu kan mama aku sakit. Aku yang nemenin sakit sampai ketika menghadapi syakaratul maut juga. Alhamdulillah aku teh bisa menalkinkan. Itu masa lalu bukan? Tapi indah. Indah. Aya oge. Saya teh nyeselnya waktu suami saya sakit, diantepkeun we ku saya teh. Da rudet atunya. Dikit-dikit mamah, rudet saya. Pas diantepkeun teh maot. Itu sejarah bukan? Masa lalu, tapi membuat kita menyesal. Jadi masa lalu mah kalau nggak dikagumi, disesali. Ada nih bapak-bapak. Orang seusia saya yang nyesel. Rata-rata menyesali karena tidak dekat dengan anak. Pak Am dulu teh saya teh riweuh ku kerja. Sampai anak-anak saya udah pada gede teh nggak ada yang dekat sama saya. Saya paham itu karena saya tidak dekat waktu kecil. Berarti masa lalu diratapi. Tapi daya, walaupun ada alasan mungkin Bapak cari nafkah. Tapi tetap kita ini punya masa lalu bisa disesali, bisa jadi kenangan indah. Lalu masa depan goib. Kita nggak tahu. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirimu besok. Boro-boro besok nanti malam ibu bapak punya rencana. Dan belum tentu jadi kenyataan rencana itu. Ya. Nah, berarti milik kita kapan?
Makanya berdamai dengan dunia adalah jangan lalai masa yang ada di genggaman kita. Kudu waspada. Karena dia akan jadi masa lalu yang kita sesali. Atau bisa jadi masa lalu yang akan kita kagumi. Atau kalau kita sekarang benar ngisi masa sekarang. Itu akan jadi tabungan di masa depan. Walaupun masa depan itu suatu yang gaib. Tapi kita bisa menabung dengan kelakuan kita masa kini gitu loh. Jadi ketika Allah menyebutkan sesungguhnya dunia itu dekat. Tadi ayat-ayatnya sudah saya sampaikan. Kamu tinggal di dunia silahkan menjalani kesenangan. Ilahin. Tapi tidak abadi kamu. Kamu akan berpulang. Nah Allah mengingatkan kita bahwa kita ini cuma punya 3 waktu. Masa lalu yang jadi sejarah. Masa depan yang misterius kita tidak ketahui. Berarti 100% milik kita adalah waktu sekarang. Makanya alhamdulillah ibu bapak, waktu sekarang ibu bapak bisa hadir. Waktu sekarang saya bisa hadir. Ada enggak temen ibu sekarang teh sedang gogoleran di nasopa pakai baju daster sambil nonton. Jabat dasterna teh soeh. Bari kikian tabu nonton. Dia menghabiskan waktu 2 jam, Anda menghabiskan waktu 2 jam, tapi beda nilai dan kesenangannya. Makanya pandai-pandailah menentukan masa kini. Ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, setelah tahu ya, saya lagi bercerita tentang dunia tadi teh. Ayat-ayatnya sudah ditulis, Bu? Nah, maka sebaik-baik sikap terhadap dunia. 1, waspada. Jangan sampai dunia itu menipu. Itu yang pertama. Jadi, bagaimana sebaik-baik sikap? Waspada. Jangan sampai dunia itu menipu kita. Ini dijelaskan di surat Al-Hadid ayat 20. Surat apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan yang kadang-kadang melalaikan. Ya. Ibu bapak, permainan melalaikan teh gini. Ibu punya anak. Bilang gini, "Mama, aku pengen beli boneka itu, mah." Kata ibu teh, "Nanti anak ya, kalau ada uangnya." Mama pengen boneka, mama. Akhirnya ibu ngasihlah boneka itu. Itu dia bilang, "Mama, aku pengen boneka." Begitu ibu kasih, dia senang kan? Dia main dengan boneka itu. Pertanyaannya, sepanjang masa atau sesaat? Udah gitu, mana nak bonekanya? Gak tahu tuh. Padahal tadinya pengen banget boneka itu. Anak ibu yang laki-laki, "Mama, aku pengen beli mobil itu, mah mobil-mobilan." Anak teh ngeyel terus. Dibeliin tah mobil-mobilan. Dia main mobil-mobilan itu. Pertanyaannya, sebentar dia bosan. Tah dunia mah gitu, Bu. Ketika dunia itu belum ada di genggaman kita, mengagumkan. Itu tipuan dunia. Kalau belum ada di tangan kita, mengagumkan. Begitu udah di tangan kita, biasa-biasa saja. Sok gerak. Ya, ibu ngeceng kerudung nu babatur. Kerudungna meni alus gitu, ya Allah. Eta teh buatan Turki nu kitu. Bagus. Ibu nabung. Beli kerudung teh. Udah ibu punya, kekagumannya meningkat atau jadi biasa? Biasa aja. Saya pengen punya motor juga punya Pak itu Abah Jenal. Motor Abah Jenal tuh saya suka. Saya ngumpulin uang. Ya, begitu saya beli motor, ya sehari 2 hari mah dielapan, diusapan. Pertanyaannya, udah 3 bulan gitu enggak?
Biasa. Dunia mah gitu Bu. Muncan di genggaman kita indah. Udah di genggaman biasa-biasa saja. Suami ibu juga begitu. Dulu suami ibu teh atau dengar suara motornya kayak deg 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 gitu. Deg deg deg. Bu, yang saya ceritakan ini mitos apa? Kan dulu ibu teh, ke suami ibu dulu mah manggil lagi AA. AA bebeb. AA bebeb, AA bebeb, AA bebeb. Karena dia belum jadi suamimu. Indah. Apapun yang dibawa dihargainya. Ih, AA padahal tekedahnya anak odading atau ate. Kan kalau datang ke rumah teh bawa dading ya kan gitu. Besoknya bawa bakso tahu. Iya, Allah, bakso tahunya enak pisan. Ibu sayang, karena dia belum jadi suamimu, indah. Tepiralah bawa nog asin atuh. Ti Cileunyi eta gengan tilu. Mama, ieu ti AA, cenah mah emut ka mama. Meni ngomongna teh meni sumringah. Sama ieu tahu Sumedang. Kenapa Anda begitu membanggakan? Karena laki-laki itu belum jadi suamimu. Udah jadi suami ibu. Bawa goreng tahu, meni tahu. Di dege aya tahu mah loba. Bawa nog asin, sugan teh naon. Jeung asin deh nog teh. Nah. Jadi cenderung penghargaan kita menurun saat dia itu udah jadi milik kita. Iya Bu, asli gitu. Ibu mah teu ngaku ah. Bapak, calon istri Bapak dulu mah kan gak berhijab kayak gini, enggak. Pas Bapak datang, calon Bapak itu Susi, kan namanya Susi Susilawati. Siapa? Susi Susilawati. Orang Cimahi di perumahan Fajar Raya. Bapak datang ke sana. Dah Bapak teh surprise. Susi teh rambutnya awut-awutan. Bajuna gaya ngasal. Apa coba komentar Bapak? Kamu seksi banget ih. Apa omongan Bapak? Kamu seksi banget. Karena belum milik Bapak. Indah. Ari geus jadi istri. Bapak balik di kantor. Susi dandanannya seperti itu. Jika tuh menjaga nugelo. Nah gitu. Karena kan rambut awut-awutan. Baju teh jelas. Apa komennya? Jika tuh tong juga nugelo atuh. Rambut teh sisir, meh rada alus, setik. Kan boga sisir, meren? Beda Pak kalimat teh. Ini yang disebut dengan dunia itu laibun walahun wazinatun. Dia itu indah saat kamu belum punya. Tapi kalau sudah kita punya, percaya ke saya, biasa-biasa aja. Contoh yang paling nyata, suami ibu atau istri Bapak. Yang paling nyata senyata-nyatanya. Kan gitu. Apa Bu? Ya aku mah gak ngomong gitu ya. Ibu yang ngomong gitu. Nah, Bu, lanjut ya. Terus, jadi yang pertama apa Bu? Waspada. Karena dunia itu suka menipu. Ya. Yang kedua, tadi udah saya singgung tapi sadari dunia itu sebentar. Kudu sadar sesadar-sadarnya dunia itu sebentar. Sebentar. Jadi bagaimana menyikapi dunia? Satu, sadar dia bisa menipu. Dua, sadar waktunya itu singkat. Ya. Nah ini dijelaskan di Al-Munafiqun ayat 10-11.
munafikun. Apa? Al munafikun. Saha nu ngomong al kafirun? Innalillahi ya Allah. Saha nu ngomong al kafirun? Surat al munafikun ayat 10-11. Coba cek, ada nggak? Apa katanya? Apa Bu? Nah, itu ayat berapa? 10. Ayat 11-nya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Hati-hati manfaatkan waktumu untuk kebaikan, untuk infak, sedekah, ngaji, ibadah. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum mati menjemputmu. Berarti kita kudu waspada. Kita ini terikat, waktu kita singkat. Dan ketika kematian menjemput, jangan sampai kamu menyesal. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhan tangguhkan kematian saya sesaat saja. Maka 1 detik pun wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ayat 11-nya. Allah tidak akan menangguhkan kematianmu sesaat pun tidak akan. Jadi bagaimana menyikapi sebaik-baik sikap kita terhadap dunia? Ya kita kudu sadar. Kadang dunia itu menipu. Ya. Suatu yang indah tapi nanti hilang keindahannya. Gitu. Kemudian yang kedua bahwa sadar. Hidup mah sebentar. Saya tadi contohkan ketampanan itu sebentar, kecantikan itu sebentar. Kita bareng sama anak juga dibanding dengan perjalanan hidupnya sebentar juga gitu. Ya. Gitu. Nah. Itu yang keberapa? Nah, yang ketiga zuhud dan waro. Zuhud dan waro. Waro ini bukan bahasa Sunda, tedi waro. Nanti akan saya jelaskan. Jadi sebaik-baik sikap terhadap dunia adalah zuhud dan waro. Apa itu zuhud? Az-zuhdu tarku malayan fa'u fil akhirah. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk akhirat. Demi akhirat. Apa zuhud Bu? Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Kenapa Anda tinggalkan? Demi akhirat. Ibu, sekarang ibu teh zuhud. Karena meninggalkan apa? Meninggalkan yang tidak manfaat. Ibu, ya, di rumah itu ibu misalnya cuma nonton, cuma duduk-duduk. Karena kan masak udah, ngistrika beres. Ibu teker gogolepakan we kita. Yo, ibu tuh. Gogoleran. Gogolepakan beda gogoleran. Bu, ibu tinggalkan kesenangan itu. Ibu datang ke sini sampai ibu kaki pegel, baju keringetan. Gini tidak ada henti. Anda tinggalkan suatu yang tidak manfaat, yaitu cuma tiduran, cuma dengerin cuma nonton TV, nonton drakor. Anda tinggalkan untuk sesuatu yang manfaat. Nah itu namanya apa? Zuhud. Zuhud itu. Jadi zuhud itu kita meninggalkan hal-hal yang gak guna demi yang lebih manfaat, yang lebih maslahat. Gitu. Ibu kalau jalan kaki ngelilingi komplek itu zuhud bukan? Ibu jalan ngelilingi komplek, zuhud bukan? Zuhud. Karena ibu ingin sehat. Daripada ibu duduk-duduk ya sambil makan gorengan. Makan gorengan. Makan kastengels. Makan apa lagi Bu? Bala-bala. Duduk kayak kita.
Manfaat mana dengan Anda jalan pagi teh ngelilingi komplek, nawaitunya saya ingin sehat. Maka sehat itu pilihan Anda. Itu namanya zuhud, karena meninggalkan yang nggak guna. Paham Ibu? Nu bener paham bari sok salah kita ditanya teh. Jadi zuhud itu tarku malayan fa'ung fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang gak guna demi akhirat atau demi sesuatu yang lebih berguna. Coba kata suami teh, mah kita nengok si Uwa yuk, dirawat di rumah sakit Al Ihsan, yuk nengok. Di waktu yang sama ibu teh diajak kumpul-kumpul sama temen. Ngaji bukan. Ani tita kumpul ieu aya berita anu dahsyat keur marane. Satu, ibu diajak ku temen-temen duduk-duduk kumpul-kumpul kongkow-kongkow ngomong gitu, bisa saja gosip ka ditu ka dieu. Di satu sisi ibu diajak nengok Uwa yang sakit. Mana yang zuhud? Ibu tinggalkan kesenangan kumpul-kumpul dengan teman-teman, ikut suami nengok uaknya yang sakit. Itu zuhud. Kan ibu makalah kakinya, sok we ayah sama uak ayah. Uak kamu mah ririwit atau geringan wae. Sok we uak kamu itu mah. Mun uak kamu gering sok. Jangan ngajak ke mama atuh. Mamah geus aya janji jeung Rita Ina Tuti ek di apa? Ek ditraktir. Iya benar Bu, ibu teh mau ditraktir sama teman ibu. Tapi kan sebenarnya mah enggak begitu maslahat. Cuma ngomong kaditu kadieu. Suami mah jelas-jelas ngajak Anda nengok uakna. Benar bukan uakmu, uak dia. Tapi kalau udah nikah mah bukan uak kamu, uak kita. Karena nikah itu menyatukan aku dan kamu jadi kita. Dengar ya, kalau udah nikah jangan bilang kamu tuh kamu adik kita, tuh uak kamu uak kita, ya jangan uang kamu uang kita. Emon eta mah setuju ibu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, zuhud itu, jadi kalau menyikapi dunia, zuhud dan waro. Zuhud itu tarku malayan fa'u fil akhirah. Kamu meninggalkan sesuatu yang kurang manfaat, lalu kamu gunakan itu untuk akhirat. Nah, itu namanya apa? Zuhud. Waro. Tadi kan zuhud dan waro. Sekarang apa? Waro. Waro di sini bukan waro bahasa pada larang orang meneliti di waro. Nah, bukan itu. Jadi bukan waro dalam bahasa Sunda. Tapi al-wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang membawa madorot untuk akhirat. Waro meninggalkan sesuatu yang membawa madorot untuk akhirat. Saya ulangi ya. Apa itu waro? Yang membawa madorot untuk akhirat. Ibu, mungkin enggak amalan soleh kita hancur dengan ria? Ibu meninggalkan ria itu merupakan apa? Waro. Ya. Karena aya nu ngahajakeun habis tahajud, dapat pahala enggak tahajud? Tapi masalahku Anda difoto sajadahna. Terus diposting. Terus ada tulisan, alhamdulillah malam ini hamba bisa nangis di hadapanmu ya Allah. Alhamdulillah engkau telah menolong hamba untuk menjadi saksi pada malam ini atas keagunganmu ya Allah. Nah, terus saya komen babaturan Anda. Neng gelis masya Allah tabarakallah. Keur gelis teh meni rajin ibadah,
ku anda teh dibacaan we komen teh neng gelis rajin ibadah. Bu sayang, Pak, berarti orang kayak gitu teh dia tidak waro. Karena kudu nama khawatir. Aku tadi malam tahajud, ya, jangan sampai aku memamerkannya bisi ngarusak. Karena yang namanya waro itu tarkumata khofu dororohu fil akhirah. Kamu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menjadi kemadorotan untuk pahala akhirat. Ya, ari masjid ieu kamu nu ngabangun bareng-bareng we jeung RW RT bareng-bareng. Padahal aslina ti ibu. Ieu masjid kamu nu ngabangun nya saha atuh ari lain aku ari kamu. Ari maneh atuh teu mikir. Nya aku kabeh. Gitu. Aya sih ti jamaah tapi lah saeutik kan pulas-pulas gitu. Berarti itu orang tidak apa? Enggak waro. Hari ieu masjid dibangun ku kamu, mana ada atuh ku sorangan nya rame-rame. Jeung warga semua akhirnya alhamdulillah. Doakeunnya meh masjid ini berkah, meh masjid ini rame. Itu orang waro teh. Itu orang waro. Nu teu waro mah kieu datang ka mana? Itu jembatannya semena kan ti urang. Bukan ti pamarentah. Habis 2 truk dah semena teh. Iya aku mah jariah we, jariah urang. Bu, eta teh amalan akhirat bukan? Oh, amalan akhirat cek saha bukan? Amalan akhirat, tapi memamerkannya itu akan merusak. Paham Bu? Gitu. Ya. Meni resepnya kamu mah punya suami teh meni sehat, bersih. Ku urang diurus ari maneh tah. Naon tah eta naon? Bukan waro. Suami kamu meni solehnya beunghar. Nya urang baheula ngadoana ceu. Tirakat urang mah. Jadi orang yang waro mah dia hati-hati jangan sampai amalan teh hancur rusak. Dia hati-hati banget. Ya. Itu rumah mertua kamu katanya kamu ya yang ngebangun. Ya enggak lah. Dari anaknya, ya aku mah sebagai istri cuma support aja gitu. Mulai mah, eta teh kamu mun mantu nyalin aing. Mun mantunya bukan aku, tetap gubuk eta teh. Tetap saung kan orang mantuna, orang makan pengertian. Bu, berarti itu orang apa? Tidak waro. Kita mah kudu waro. Tapi kalau dakwah, nah, ibu dari mana? Karena ibu salah memahami waro, ada aja. Ibu di mana? Angin Allah nu maha uninga. Itu salah. Ibu dari mana? Alhamdulillah aku teh kan ada pengajian. Di Al Irsyad tuh suka ada pengajian. Ibu cerita, biasanya hari ini ustadznya ini, hari ini sok gerak cobian. Ya, awalnya aku juga tadi nama horeamnya, tapi lama-lama aku ketagihan. Sok gerak kamu coba. Tak eta mah dakwah. Mulai, Bu, di mana? Ada aja. Aku mah pengen waro, ada aja. Ibu di mana? Hanya Allah yang tahu. Jadi kadang-kadang ada orang salah menyimpan waro. Ya. Ibu kalau ditanya ku anak, Mama sarapan? Nah, ya Mama teh latihan puasa Senin Kemis. Sok AAG. Dari muda latihan saum Senin Kemis. Kayak gerak biasa. Mama dari muda teh kalau udah dilatih mah mun teu saum Senin Kemis teh Mama teh asa kurang gimana ya? Sok gerak ku cobaan. Eta mah ngadidik. Mama, sarapan atuh. Sok we. Puasa henteu. Mama moal beja-beja.
Mama saum Senin Kemis moal beja-beja. Sieun rusak amalan mama. Jadi waro tapi nu salah teh geuningan. Ya, gitu. Bisa dipahami, Bu? Jadi waro itu meninggalkan sesuatu yang kamu khawatirkan akan merusak akhirat gitu, ya. Nah, yang berikutnya, Bu, ya. Saya lagi cerita apa, Bu? Ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Waspada. Yang kedua, sadari. Waktu itu singkat. Yang ketiga, zuhud. Zuhud. Tingali catat. Tingali zuhud apa? Nah, meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat untuk akhirat. Kalau waro, jadi sudah beramal soleh dijaga bisi rusak. Nah gitu. Nah yang keempat, meninggalkan yang syubhat. Apa, Bu? Meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat. Apa yang dimaksud meninggalkan yang syubhat? Syubhat itu suatu yang meragukan antara halal dan haram. Itu syubhat. Kata Nabi, ini ada dalam hadis, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, wal harama bayyinun, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal haram itu ada sesuatu yang meragukan. Famanit taqos syubuhat, siapa yang meninggalkan yang meragukan, faqadistabro'a lidinihi wa irdihi, sungguh dia mensucikan agama dan dirinya. Jadi syubhat itu meninggalkan sesuatu yang ragu. Ya, apa, Bu? Meninggalkan sesuatu yang ragu. Di beca makan, ujug-ujug aya uang 100.000. Nah, kalau ibu menghindari syubhat mah, ayah, ieu teh artos ayah sanes. Nah, itu berarti ibu meninggalkan sok sieun ieu teh nu suami. Tah, ibu makan tidak memperhatikan syubhat. Asupkeun, nu salaki mah bae atuh nu salaki nah. Paham, Bu? Jadi orang yang syubhat mah dia meninggalkan yang meragukan. Ah, iya ragu ah. Nah, gitu. Apa, Bu? Jadi oh, nah itu mah cek ibu teh, uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Iya, Bu, walaupun mungkin ibu yakin eta teh uang suami, tapi karena tidak ada akad untuk mama, tah cek saya ge, mun eta uang diambil ku ibu halal. Ibu mun diambil ku ibu boleh. Karena teu aya orang lain yang datang ke rumah ibu kecuali memang suami ibu. Jadi dugaan ibu eta teh uang suami kan? Jadi kalau ibu gunakan ya masih boleh. Tapi ibu makan orang yang menghindarkan diri dari syubhat. Nah, ayah, ya teh artos ayah sanes. Mohon ke mamahnya. Itu ibu menghilangkan syubhat. Paham, Bu? Nah, ibu sebenarnya ibu kalau datang ke mertua di meja makan ayah makanan, ya ada buah, ada apa. Ibu kalau meninggalkan syubhat, begitu datang ke rumah mertua, mama, neng kenging nyobian iya teh jeruk, nya sok neng. Tak berarti Anda meninggalkan syubhat. Anda makin mertua adalah orang tua. Ke situ asupkeun deh karena wadah. Nah, Bu, walaupun boleh jadi itu teh halal, tapi ibu tinggalkan gini. Enggak ah, walaupun benar itu teh punya mertua aku, tapi kan aku bertamu. Bisi eta teh untuk siapa? Jadi ibu bilang, mama, boleh enggak neng ngambil jeruk? Nyesok canak-canak. Berapa biji mah? Terserah kamu. Semuanya juga enggak apa-apa. Bawa semua. Ari Anda mah kalakuan teh mun ka mertua teh buka lemari apa? Lemari
es lemari es kulkas. Mama ieu enog meni sarae asupkeun Anda mah. Ya Allah mama ieu tahu asupkeun. Jadi Anda mah terkenal mantu nu sok bebersih. Sampai kalau udah Anda datang kulkas teh bersih. Bahkan nasi yang di magic jar oke, mama kok neng dicanak we nya. Ya sayang dengar baik-baik. Walaupun itu mertua Anda ini orang yang ingin terhindar dari syubhat. Mah kenging teu ieu nya sok neng ya. Mah aya enog sabaraha hiji? Nya sok nyanak 4 apa 5 mah. Nogna aya sabaraha hiji? 3 mah. Berarti tong mawa. Ya kan? Bu, saya ingin cerita. Orang yang meninggalkan syubhat mah dia memang hati-hati. Meninggalkan yang ragu. Saya bilang, saya datang ke rumah mertua, di meja makan ada makanan, saya yakin dia menghalalkan itu. Tapi saya takut bisi untuk orang lain, untuk siapa? Mah, boleh enggak? Ya sok atuh sok. Nah gitu. Mata afdolnya kalau ada ke rumah anak kita, ada mantu, nu di meja, ya neng, nu di meja makan, sok pada dimakan lebar, nu di kulkas, sok canak naon nu resep, beas, canak sisakeun we. Muntos aya pernyataan gitu, segera kerjakan. Bisi berubah pikir, segera kerjakan. Bisi nanti berubah pikiran. Tapi kalau tidak mengatakan begitu, jadi orang yang menjauhkan diri dari syubhat gitu ya. Ada, dan ini jarang orang kayak itu. Pak Am, saya teh kalau di kantor ada gaji yang jelas, ada juga yang syubhat. Kumaha gitu Pak? Saya misalnya ya keluar kota 2 hari, eta teh sok disebut ditulis nanti 4 hari. Padahal saya teh 2 hari. Jadi biaya luar kotanya 4 hari gitu. Eta teh syubhat bukan? Ya tanyakan ke bagian administrasi. Itu kenapa? Oh iya Pak, bisi itu teh Bapak rencana 2 hari jadi 4 hari. Nah, begitu Bapak pulang karena cuma 2 hari, orang yang menghindarkan diri dari syubhat mah, yang 2 hari teh dikembalikan. Cek kantor teh, enggak itu sudah milik kamu karena sudah di pencatatannya keluar. Nah itu sudah jelas-jelas jadi tidak syubhat. Yang parah kalau 1 hari, 3 hari atuh. Nah, eta mah jelas ya. Jadi kebayang gak sama Anda? Orang yang menyikapi dunia itu meninggalkan yang syubhat, pastikan dia orang yang bersih. Bersih gitu dari hal. Yang keempat, setelah 4, 5. Setelah 4 saudara-saudara, hidup proporsional. Apa Bu? Proporsional. Apa itu hidup proporsional? Dijelaskan di surat Al-Qasas ayat 77. Hidup proporsional itu ada dijelaskan di surat ayat 70 halaman 394. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk akhirat. Jadi Bu, proporsional di sini gimana? Nomor 1, kalau kamu diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan, diberi waktu, gunakan untuk akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Tapi juga kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi kita ini prioritasnya akhirat. Tapi kamu boleh menikmati dunia. Nah ada ayat berikutnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Apa maksudnya? Makin ibu bapak diberi kemudahan duniawi, makin Anda senang berbagi sama orang. Nah itu namanya
Bu, alhamdulillah misalnya ya, rezeki ibu di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini kurang tidak baik-baik saja. Tapi suami ibu mah masih stabil ekonominya. Teman-teman ibu sudah banyak yang mengeluh harga-harga naik gini. Tah, ibu yang ekonominya stabil kudu lebih banyak berbagi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi gini, makin kita diberi kemudahan oleh Allah, kemudahan kesehatan, kemudahan rezeki, apapun lah, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak amal-amal yang sudah dilakukannya. Jadi yang dimaksud dengan proporsional itu ibu, kita selalu secukupnya. Secukupnya maksudnya gini, ya alhamdulillah saya bisa begini, saya bisa begitu. Saya alhamdulillah harus memberikan amalan, saya kudu bisa memberi bantuan pada adik saya, orang tua saya, tetangga saya. Nah itu namanya orang yang faham dengan dunia. Karena begini Pak Bu, kalau kita bicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi, kan tidak pernah mengenyangkan. Emang ibu kalau beli kerudung ibu soeh. Saya nggak ngerti bagaimana laci ibu nepi ka ngelel gitu. Karena beli kerudung deui. Dah kalau ngikutin hawa nafsu mah moal warig, bener gak sih? Iya, moal. Jadi dunia mah gitu. Kita kudu proporsional, kita kudu mengatakan, udah cukup. Ya, udah cukup. Nah, artinya firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Ya, gitu. Ibu, ya. Yang terakhir, jadikan dunia itu tempat menanam kebaikan. Jadikan dunia itu tempat menanam. Tanam aja kebaikan, Bu. Kebaikan. Baik ke si A, ke si B, si C, orang mau buruk sama kita, kita mah baik aja. Orang dendam sama kita, kita maafkan saja. Orang ngegosipin kita, udah kita mah nggak usah ngegosipin dia. Kenapa? Jangan buang waktu untuk hal-hal yang gak guna. Ibu berbuat baik sama ipar, sekalipun ipar ibu adalah maut. Ibu berbuat baik sama ipar, sekalipun ipar itu baik. Kenapa? Jadi tanam aja kebaikan, Bu. Tanam kebaikan. Ada orang yang suka menghina ibu, gak usah dihina lagi, sudahlah. Ada orang yang suka ngegosipin ibu, nggak usah digosipin lagi. Ada orang yang mengkhianati, nggak usah dikhianati lagi. Tete gampang diomongin teh. Nah, kalau sudah begitu, maka kita oleh Allah akan diberi dua bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhir. Itu sesuai yang dijelaskan di Al-Baqarah 201. Al-Baqarah. Surat kedua ayat 200. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Puncaknya di situ. Tanam semua kebaikan. Ibu, kalau ibu dikhianati suami, apa yang akan ibu lakukan? Khianat lagi gimana? Jangan. Ibu dikhianati suami, ibu doakan agar kesalahannya diampuni. Dan ibu tetap baik. Susah kan? Allah kasih bahagia dunia akhirat. Ibu punya tetangga, pika sebeleun teh. Gawe teh mitnah. Apa yang harus ibu lakukan? Fitnah deui entong. Ibu makieu fitnah deui entong, jangan. Jadi kenapa? Kalau kita
menjadikan dunia itu tempat menanam, maka kita tidak akan pernah merasa sia-sia. Ya. Bahkan orang berbuat buruk sama kita, kita balas dengan baik, akan lahir yang seperti kita mintakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu 6 apa 7? 6. Cara mengantisipasi dunia dan cara supaya kita berdamai dengan dunia. Itu saja Ibu Bapak, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Semoga Allah memberkahi kita, ya. Semoga kumpulnya kita di sini menjadi bagian dari keberkahan hidup kita. Dan semoga ini menjadi bagian dari kebaikan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.